Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Faturrahma Qurain dari Agrobisnis Perikanan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Dasar-dasar Aquaculture dengan tema budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebelum mengetahui tentang budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan, kita harus lebih dulu mengerti tentang pengertian budidaya. Secara umum, budidaya adalah usaha yang dilakukan secara terencana dengan tujuan untuk memelihara dan mengembangbiakan tanaman atau hewan agar dapat tetap lestari dan dapat dimanfaatkan hasilnya, agar tetap berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam perikanan itu sendiri, budidaya perikanan adalah usaha memelihara, pengembangbiakan ikan atau organisme lainnya seperti kerang, udang, maupun tumbuhan lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya aquaculture. Latar belakang tujuan mengedepankan usaha budidaya perairan dalam membantu menyiapkan pangan bagi manusia. Tujuan mengedepankan usaha budidaya perairan dalam membantu menyiapkan pangan bagi manusia karena adanya potensi perikanan ikan yang sangat besar sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Terutama dilihat dari protein air atau makanan laut yang merupakan salah satu tumbuhan paling cepat serta diperdagangkan. Sektor makanan tersebut menyediakan sumber protein bagi miliaran orang, di mana kita telah mencapai penangkapan ikan dan budidaya baik di sungai, danau, dan laut sama-sama menyumbang setengah dari pasokan makanan laut global. Perkembangan jenis usaha dan komoditi budidaya serta industrinya. Pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan membutuhkan pengetahuan kedalam tentang genetika, sejarah kehidupan, dan kemampuan adaptif dari spesies ikan yang berkaitan dengan lingkungan. Peningkatan produksi dapat dikembangkan melalui peningkatan manajemen induk dan optimalisasi produk benih dan manajemen kesehatan ikan, serta menerapkan pembangunan perikanan yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Serta CAPAS dan University of Extension baru-baru ini mendirikan pusat untuk aquaculture berkelanjutan di masa depan untuk menghubungkan para ahli di bidang kesehatan, hewan akuatik, keamanan makanan laut, dan masalah yang lebih luas seperti berkelanjutan, yaitu seperti AMR. Dengan meningkatkan kesehatan dan keamanan mengonsumsi makanan laut, CAPAS akan membantu menghilangkan salah satu kunci hambatan mencegah produksi berkelanjutan dari sektor ini. Pengembangan jenis usaha budidaya perikanan. Yang pertama yaitu pengembangan komoditas unggul di perairan air tawar, perairan air payau, perairan laut dangkal, laut lepas atau laut dalam, dan akuarium serta budidaya lainnya. Yang kedua yaitu program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability. Yang ketiga yaitu intensitas budidaya, tidak melebihi daya dukung mikro atau tambak maupun lingkungan makro yaitu kawasan. Pengembangan teknik dan manajemen budidaya ramah lingkungan.
Ada beberapa aspek yang dapat dilakukan, yaitu pertama, memelihara berkelanjutan atau stok biomas sumber daya ikan sehingga pemanfaatannya tidak melewati daya dukungnya serta meningkatkan kapasitas ekosistemnya. Yang kedua yaitu memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha, kesejahteraan masyarakat yang layak. Yang ketiga, menjadi keberlanjutan lingkungan komunitas atau masyarakat perikanan yang kondusif dan sinergis dengan menegakkan peraturan atau kesepakatan bersama yang tegas dan efektif. Yang keempat yaitu menjaga keberlanjutan tata kelola yang baik, adil dan bersih melalui kelembagaan yang efisien dan efektif guna mengintegrasikan aspek utama lain. Tujuannya yaitu untuk mencapai pembangunan dan peningkatan pemanfaatan sektor perikanan yang efektif dilakukan secara lestari, berkelanjutan serta bertanggung jawab, serta bertujuan untuk komersial dengan cara sedemikian rupa sehingga memiliki dampak minimum terhadap lingkungan, memberikan kontribusi untuk perkembangan masyarakat lokal dan menghasilkan keuntungan ekonomi. Demikian presentasi materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.